Film diawali dengan seorang pria yang bernama Fateh bersiap melakukan misi yang tidak masuk akal seorang diri. Dia ingin menyerbu sarang mafia cyber internasional. Scene kemudian memperlihatkan orang-orang yang meninggal dibunuh oleh Fateh. Dengan tenang, Fateh memasuki sebuah bangunan yang penuh dengan mafia. Melihat Fateh, mereka semua menertawakan Fateh yang datang seorang diri. Namun, Fateh langsung membunuh satu persatu orang di sana tanpa ampun. Sialnya, ketika Fateh ingin memasuki ruangan lain, Fateh terkena ledakan hingga dia pingsan. Seperti biasa, kita pun dibawa flashback ke 1 bulan sebelumnya. Kenapa Fateh harus terjebak di situasi seperti ini di kota Moga Puncak? Diceritakan kalau Fateh yang mantan agen pembunuh pasukan khusus memutuskan pensiun dari kegilaan dunia hitam. Saat ini dia bekerja selayaknya orang biasa di desa itu sebagai manajer di pabrik susu. Diceritakan setiap pagi, Fateh pasti diberi segelas teh susu oleh tetangganya yang bernama Nimrat Kaur. Kehidupan Fateh saat itu dibilang sangat damai, jauh dari darah dan kematian. Diperlihatkan juga Fateh itu sangat perhatian dengan semua karyawannya. Bahkan Fateh membelikan obat-obatan untuk istrinya, yaitu Sandu yang sedang sakit. Pernah juga Fateh melihat anak-anak pekerjanya yang tidak bersekolah karena belum membayar SPP sekolahan. Dan ketika si Jarjit membuka lokernya, sudah ada uang untuk membayar SPP. Karena kebaikan Fateh itulah, seluruh warga desa bisa menerima Fateh tanpa rasa curiga. Sampai suatu hari, diperlihatkan Sandu yang terus-terusan saja menelpon si Nimrat. Tapi telepon itu tidak diangkat oleh si Nimrat. Karena tidak diangkat, Sandu mendatangi tokonya si Nimrat. Sandu ini marah-marah ke Nimrat. Rupanya Sandu ini terjebak pinjaman online ilegal. Walaupun sudah membayar angsuran setiap bulan, tapi pinjamannya itu malah terus-terusan saja membesar. Padahal Sandu meminjam untuk biaya perawatan istrinya yang sedang sakit keras. Sandu marah ke Nimrat karena Nimratlah yang mengenalkan pinjol itu ke Sandu. Nimrat pun berkata, dia tidak tahu menau kalau pinjol itu adalah pinjol ilegal. Nimrat pun akan berusaha untuk membereskan semua ini, namun Sandu sudah pusing parah. Lebih baik Nimrat menyelesaikan ini segera atau seluruh warga desa yang meminjam di pinjol ilegal itu akan marah ke Nimrat. Di bis terlihat si Nimrat yang depresi. Tujuan awalnya ingin membantu warga desa, tapi malah menjerumuskan warga desa. Devi, yaitu sahabat baiknya Nimrat, menyarankan Nimrat lapor polisi atau bilang ke Fateh. Setidaknya Fateh itu merupakan orang paling berpendidikan di desa. Siapa tahu dia bisa membantu. Namun Nimrat sudah terlanjur malu dan tidak ingin melibatkan siapapun. Di lain tempat diperlihatkan sindikat cybercrime internasional yang dipimpin oleh orang yang bernama Raza. Dialah orang di balik serangan cyber yang menyasar orang-orang yang meminjam di pinjaman online ilegal. Setelah orang-orang meminjam di pinjol itu, semua data mereka akan diekspos. Korban-korbannya akan terjebak di pinjaman tanpa ujung. Bila mereka tidak sanggup membayar, semua data-data pribadi mereka akan diekspos. Singkat cerita, malam harinya, Nimrat pun bilang ke ibunya kalau selama beberapa hari dia pingin izin ke Delhi. Ibunya pun mengizinkan. Ibunya juga meminta Nimrat mengantarkan makanan ke rumahnya Fateh. Terlihat kalau Nimrat itu sangat perhatian ke Fateh yang sudah dia anggap sebagai kakaknya sendiri. Aslinya Nimrat ini ingin bercerita tentang kesulitannya ke Fateh. Namun hal itu tidak terjadi karena Nimrat keburu dipanggil ibunya. Fateh yang sadar ada masalah dari wajahnya Nimrat, dia berkata, "Apapun masalahmu, seberapa gelap kamu melangkah, pasti akan ada jalan keluarnya, jadi tidak perlu khawatir." Keesokan harinya diperlihatkan foto-foto buk keluarga Sandu disebar ke publik karena Sandu tidak bisa membayar angsuran. Melihat itu, Sandu pun langsung menangis. Dia itu sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi. Tak lama berselang, peternakan pun heboh karena si Sandu memilih meninggal sendiri. Sebelum tewas, Sandu sempat meminta tolong ke Fateh jaga anak dan istrinya. Ketika jasad Sandu dibawa ke ambulan, terlihat Nimrat yang kelihatan panik. Dia pun mencoba menelpon Kusi berkali-kali. Nimrat sangat ketakutan. Nimrat meminta tolong ke Kusi menyelamatkan desanya. Melihat Nimrat yang terlihat ketakutan, Fateh pun menyadari
pasti ada sesuatu yang tidak beres. Keesokan harinya, Fateh pun heran kenapa di depan rumahnya sudah tidak ada teh susu seperti biasa. Di bawah juga diperlihatkan polisi yang datang. Dan polisi menemukan bahwa sebelum kematian Sandu sempat membuat wasiat yang intinya dia itu depresi karena terjebak pinjaman online ilegal. Melihat Sandu yang mati dan Nimrat yang tiba-tiba hilang, Fateh pun langsung bertanya-tanya ke orang-orang desa. Singkat cerita, setelah ditolak, Fateh memberikan obat penghilang rasa sakit. Tapi obat itu pun langsung ditolak oleh Chada. Di saat ingin meninggalkan ruangan, Fateh langsung mengunci pintu. Seketika itu juga Fateh langsung berbalik. Dia pun langsung mengkalkulasi semua serangan yang paling efektif untuk membantai semua orang di ruangan itu. Dengan serangan mematikan, Fateh berhasil membunuh satu persatu orang di ruangan itu termasuk Chada. Di saat akan tewas, Fateh berkata ke Chada, seharusnya kamu menerima obat penghilang rasa sakit itu. Dan habis itu Chada pun meninggal. Tidak mau membuang waktu, Fateh pun langsung mentransfer data-data yang ada di HP-nya si Chada. Beberapa jam kemudian, polisi pun sudah berdatangan ke TKP. Inspektur Biswan pun heran, siapa yang berani melakukan pembunuhan ke Chada? Apakah ini perang antar mafia? Namun Biswan sadar benar, ini bukan pembunuhan yang biasa dilakukan oleh mafia pembunuhan. Ini lebih rapi dan terukur. Bahkan tidak ditemukan petunjuk apapun di lokasi. Seakan-akan pembunuhan ini dilakukan oleh hantu. Berita kematian Chada pun sampai di telinganya si Raza. Raza sangat marah, anak buahnya mati dibunuh dengan sangat kejam. Di saat itu, Rita pun mendapat bocoran hasil investigasi kepolisian. Mereka berhasil menemukan foto CCTV yang mencurigakan. Ada seorang pria yang duduk selama 4 jam lebih. Setelah Chada muncul, orang itu pun ikutan hilang. Singkat cerita, dengan jaringan mafianya, Satya berhasil menemukan tempat persembunyiannya Fateh. Dia pun mengirim pasukannya untuk memburu Fateh di kamar hotel. Namun saat mereka mencoba menggerebek Fateh, Fateh sudah hilang entah kemana. Dari luar, Fateh memantau semua orang menggunakan kamera tersembunyi yang sudah ia tanam. Ternyata sebelum anak buahnya Satya datang, Fateh sudah dikasih peringatan oleh Kusi, sehingga dia pun bisa kabur tepat waktu. Kusi yang melihat semua pergerakan Fateh yang sangat efisien bertanya, sebenarnya siapakah Fateh ini? Karena memiliki tujuan yang sama dan merasa Kusi itu tidak jahat, Fateh pun menceritakan background-nya. Dulu dia merupakan seorang agen pasukan khusus bawah tanah. Tugasnya menjadi pembunuh berdarah dingin. Untuk menjalankan misi, selama bertahun-tahun, dia dikirim agensi untuk berkeliling dunia demi misi-misinya. Dia juga sering menghadapi mafia-mafia internasional dan menyabotase suatu negara, dan pekerjaan-pekerjaan berbahaya lainnya. Tapi suatu saat ia memutuskan untuk pensiun dan tanpa sengaja ia sampai di kota Moga di Punjab. Di kota itu, Fateh menyembunyikan identitasnya dan membaur dengan warga. Di sana, Fateh merasa bahagia dengan kehidupan barunya dan orang yang paling perhatian. Karena tidak ada tempat aman untuk Fateh, Kusi mengajak Fateh ke apartemennya. Di sana, ia juga diperlihatkan ruang rahasia Kusi yang digunakan untuk melawan sindikatnya Raza. Fateh juga diperkenalkan dengan grup hacker yang berjuang bersama si Kusi. Kenapa si Kusi sangat ingin menghancurkan sindikat cybercrime-nya Raza? Karena banyak teman-temannya yang mati dibunuh oleh sindikatnya Raza. Belum lagi, sindikat cybercrime Raza itu membuat rakyat kecil menjadi menderita. Setelah menggabungkan informasi yang dia kumpulkan dan informasi dari grupnya Kusi, Fateh mulai mendalami semua skema sindikat cybercrime Raza. Karena sadar yang dia lawan adalah sindikat internasional yang sangat kuat, Fateh memutuskan pergi ke Dubai. Di sana, Fateh menemui mantan komandannya di agensi yang bernama Ayapan. Ayapan itu tidak mengira mantan anak buahnya yang paling hebat rela keluar dan pensiun. Dan sekarang malah berburu sindikat internasional yang paling berbahaya. Di kala itu, Fateh ingin semua informasi tentang Satya Prakas. Melihat foto Satya, Ayapan pun langsung kaget kenapa bisa Fateh bisa ikut terlibat dengan Satya. Setelah mengumpulkan semua informasi, Ayapan pun memberikan informasi itu ke Fateh kalau Satya Prakas merupakan mafia yang sangat kejam. Sindikat mereka berhubungan dengan mafia asal Cina.
Hampir seluruh penipuan cyber di dunia dilakukan oleh sindikat mereka. Partner Satya Prakas adalah Raza, orang yang sangat misterius. Bahkan agensi selevel mereka sangat sulit mendapatkan informasi tentang si Raza. Malam harinya, Ayapan pun bertanya siapakah gadis itu. Kenapa Fateh yang seorang legenda dalam dunia hitman yang telah memutuskan keluar dari dunia pembunuhan sampai rela kembali mengotori tangannya demi gadis itu. Fateh aslinya juga bingung kenapa dia sampai harus berbuat sejauh ini. Tapi entah kenapa dia harus menyelamatkan Nimrod apapun resikonya. Mendengar itu, Ayapan pun berkata bila Fateh membutuhkan bantuan agensi mereka, dengan tangan terbuka akan membantu si Fateh. Setelah Fateh pergi, anak buah Ayapan pun bertanya apakah mereka akan bergerak untuk membantu si Fateh. Ayapan pun bilang Fateh datang bukan untuk meminta tolong, tapi dia meminta izin. Ayapan tahu benar sifat Fateh, dia akan menyelesaikan apa yang dia tuju dengan tangannya sendiri. Beberapa hari kemudian diperlihatkan kediaman Satya yang dijaga oleh puluhan pasukan pengaman bersenjata lengkap. Ketika Satya lagi makan malam, Fateh tiba-tiba sudah berada di depannya dengan membawa oleh-oleh kuping manusia. Tanpa basa-basi, Fateh meminta Satya membebaskan cewek yang bernama Nimrod. Bebaskan dia, maka semua masalah akan selesai di sini. Dan Satya juga harus men-shutdown sindikat cybercrime yang meresahkan itu. Maka Fateh berjanji tidak akan membunuh Satya. Dan si Raza mendengar ancaman itu. Satya pun sama sekali tidak gentar. Ancaman seperti itu sudah menjadi makanan dia sehari-hari. Tapi Fateh belum bilang kalau sebelum menemui si Satya, dia sudah membantai orang-orang kepercayaannya Satya terlebih dahulu. Bahkan Fateh sudah mempersiapkan senapan otomatis yang mengarah ke Satya. Itu membuktikan kalau membunuh si Satya bukan perkara yang sulit untuk si Fateh. Fateh memberi waktu Satya berpikir dan tolong pikirkan matang-matang. Kerennya, pas keluar dari rumahnya si Satya, terlihat mayat-mayat yang sudah bergeletakan karena dibunuh oleh si Fateh. Tak lama kemudian, Satya pun mendatangi tempat Nimrod disandra. Satya bercerita kalau ada yang bernama Fateh mencoba menyelamatkan Nimrod. Dia rela berubah menjadi sosok iblis demi mencapai tujuannya. Nimrod pun berkata kalau Fateh itu adalah orang yang baik dan pemaaf. Bila Satya mengikuti keinginannya si Fateh, maka Fateh akan menepati janjinya, tidak akan menyakiti si Satya. Mendengar itu, Satya pun meminta anak buahnya menyiapkan mobil. Namun karena saking ketakutannya, Kusi tidak sengaja menjatuhkan sesuatu sehingga dia pun ketakutan. Ketika Kusi hendak dibawa pergi, seketika itu juga Fateh sudah berada di sana. Dan alhasil mereka semua pun langsung dibantai oleh si Fateh tanpa ampun. Karena sekarang sudah menyatakan perang melawan si Fateh, Raza langsung mengirim malware virus ke semua device yang menggunakan jasa pinjol ilegalnya. Sekitar 820 juta orang dihack dan semua uang di rekening mereka pun ditransfer ke rekening sindikat Raza. Kejadian itu membuat semua orang menjadi panik. Serangan cyber seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sialnya lagi, Raza menggunakan deepfake untuk mengubah wajahnya menyerupai Fateh dengan menyamar sebagai Fateh. Raza berkata kalau dialah dalang dari semua kekacauan ini dan menantang siapapun yang bisa menghentikannya. Karena hal itulah Fateh menjadi top buronan di seluruh negeri. Tidak hanya polisi yang memburu si Fateh, dan si Kusi, anak buah sindikat, juga mengejar mereka berdua. Karena sudah terdesak, Fateh pun menyuruh si Kusi melarikan diri duluan, sedangkan dia akan memperlambat Inspektor Rajit. Sialnya, anak buahnya si Satya melihat si Kusi yang kabur. Hampir saja si Kusi ketahuan gara-gara dikira maling. Tapi untungnya Fateh berhasil melindungi si Kusi. Tak lama kemudian mereka pun bertemu dengan grup hackernya si Kusi. Baru mereka sadar kalau wajahnya si Fateh itu sudah di-fake oleh si Raza. Mereka juga mencoba mencari lokasinya si Raza, tapi hackernya si Raza jauh lebih canggih. Lokasi Raza pun sangat susah ditemukan. Di saat lagi panik-paniknya itu, Fateh ditelepon oleh si Biswan.
Biswan itu mengatakan mau bersembunyi dimanapun, Raza dan Satya pasti akan menemukan si Fateh. Biswan menyarankan si Fateh menyerah saja. Biswan juga mengirim sebuah link web yang ternyata itu link live streaming eksekusi Nimrod. Satya berkata, setiap 100.000 orang yang menonton, maka voltasenya akan naik 1 bar. Kita buktikan kebusukan orang-orang di luar sana, walaupun mereka terlihat tidak suka kekerasan, tapi kenyataannya mereka menikmati melihat orang lain mati. Benar saja, setiap detiknya viewer video itu semakin naik. Dan akhirnya Nimrod pun tewas dengan sangat mengenaskan, disiarkan secara live. Dan di detik ini Fateh pun sudah tidak bisa menahan rasa sedihnya. Dia pun mengingat-ingat kenangannya bersama Nimrod, walaupun cuma sebentar, tapi Nimrod itu sudah menjadi bagian dari hidupnya si Fateh. Tak lama berselang, Fateh dan Kusi pun mendatangi sebuah kamar hotel di mana Biswan berada. Di saat menaiki lift, Fateh sadar kalau orang-orang yang masuk bersamanya itu merupakan orang-orangnya si Satya. Kemudian mereka pun langsung dibuat tewas tanpa ampun. Fateh juga membantai semua bodyguardnya si Biswan. Melihat Fateh, Biswan ketakutan. Fateh juga memasung Biswan dan menyuruh dia mengatakan di mana markasnya. Satya dan Raza tidak punya pilihan. Biswan menyuruh Kusi membuka laptopnya. Semua informasi ada di laptop. Dari informasi yang didapat, Kusi bisa tahu ada celah cyber yang bisa digunakan mereka untuk mematikan sistem cyber sindikatnya si Raza. Tapi dia harus memasukkan virusnya secara langsung di server cybernya si Raza. Ketika sudah mendapatkan lokasi ruang servernya si Satya, Fateh pun langsung membunuh si Biswan. Singkat cerita, Fateh dan Kusi pun sampai di sebuah gedung tua di antah berantah. Fateh langsung mengatur senapannya, habis itu memberikannya ke Kusi. Rupanya, si Fateh berniat menyerang secara frontal ke dalam, sedangkan si Kusi disuruh melindungi dirinya sendiri. Langsung saja Fateh masuk menggunakan mobil dengan barbarnya. Di saat Fateh menyerang, Kusi mengendap-endap masuk ruang server untuk memasukkan virusnya. Sialnya, Kusi itu malah ketakutan oleh si Satya. Tapi Satya langsung melaporkan kalau sistem mereka itu down karena serangan virus. Karena virus itu jugalah semua uang yang diambil oleh sindikat si Raza berhasil dibekukan. Kusi sudah diikat di kursi listrik, tapi Fateh berhasil menembak di pundaknya Satya. Melihat Satya sudah tidak berdaya, Fateh pun langsung menaruh Satya di kursi listrik dan menyiarkan kematiannya secara online. Kembali di awal film di mana Fateh membunuh semua orang yang melindungi si Raza. Setelah membantai semua orang, tersisalah 2 orang yang disuruh mengepel semua darah di sana. Fateh bertanya ke mereka, berapa orang lagi pengawalnya si Raza? Sekitar 100 orang, dan sekarang tinggal 98 orang. Ketika si Fateh mau naik ke lantai atas, dia pun terkena bom yang membuat si Fateh pingsan. Fateh pun kembali bangkit dengan luka-luka di tubuhnya. Fateh kembali harus berjibaku membantai semua pengawalnya si Raza. Karena pelurunya sudah habis, mereka pun melawan si Fateh menggunakan pisau dan menyeret mayat. Fateh pun berjalan menuju ruangannya si Raza. Ketika Raza mau kabur, Rita yang ketakutan langsung menutup pintu, walaupun sudah bersembunyi. Di balik pintu, Rita tetap saja tewas. Di titik ini, Raza pun berkata kalau dia dan si Fateh, mereka itu sama-sama berasal dari agensi pasukan khusus bawah tanah sepanjang hidupnya. Raza melakukan misi-misi yang tanpa orang ketahui, sampai di titik Raza menyadari kalau perjuangannya demi negara itu sama sekali tidak dihargai. Semenjak saat itu, Raza pun berubah menjadi bos sindikat cybercrime internasional. Bedanya, Fateh itu memilih hidup menyedihkan di desa terpencil, menanggung semua dosa masa lalu dengan pengecut. Sedangkan si Raza memilih sesuatu yang lebih Spartan. Namun, Fateh berkata, walaupun dia penuh dosa dan tidak mungkin dimaafkan, setidaknya dia tidak menyakiti orang-orang yang tidak bersalah. Sedangkan Raza membuat orang-orang kecil menjadi sengsara. Dan setelah itu, Fateh pun langsung membunuh si Raza. Dan film pun selesai.